kita gelar wayang yang ada di seluruh Indonesia, kita gali wayang Indonesia, wayang ASEAN, sehingga seluruh Indonesia kalau mau tahu wayang, kalau mau mencari sumber wayang, kalau mau mencari apapun terkait tentang wayang bisa datang ke Indonesia, sehingga Indonesia menjadi sebuah laboratorium wayang dunia. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk peresmian acara Living Intangible Cultural Heritage Forum for Wayang Pukat Teater in Indonesia tahun 2021. Peringatan Hari Wayang Nasional ketiga menjadi momentum puncak kesadaran, persatuan, dan kecintaan masyarakat terhadap salah satu kebudayaan bangsa Indonesia. Perayaan yang digelar di Jakarta selama 3 hari mulai tanggal 7 sampai 9 November 2021 ini, mengambil tema Living Intangible Cultural Heritage Forum for Wayang Puppet Theater in Indonesia. Perhelatan budaya yang diselenggarakan oleh Sekretariat Nasional Pewayangan Indonesia atau Senawangi ini, dibagi dalam 3 format kegiatan, yaitu atraksi, diskusi, dan ekskursi. Ketua Bidang Humas dan Kemitraan Senawangi, Eni Sulistiowati SPD, SEMM mengatakan, seni pertunjukan wayang perlu didorong untuk memasuki sektor ekonomi kreatif. Wayang juga membutuhkan dukungan kekuasaan agar kokoh dan tetap menjadi bagian penting dari kultur bangsa. Dalam perhelatan budaya kali ini, Senawangi mengikut sertakan generasi muda milenial, diantaranya melibatkan para mahasiswa Politeknik Bina Madani. Para generasi muda ini didaulat untuk mendesain seluruh materi acara, media promosi, program penayangan video lomba, hingga pengarah lomba animasi film wayang. Hari ini sedang merayakan peringatan Hari Wayang Nasional yang ketiga, di mana Senawangi mengangkat tema besar menjadikan Indonesia sebagai rumah wayang dunia lewat forum kali ini, forum wayang dunia. Kemudian dalam pelaksanaannya kita bagi menjadi 3 bagian besar, konsep besar, yaitu 1, kita isi dengan atraksi, baik atraksi wayang dari seluruh wayang yang ada di Indonesia, kemudian juga wayang ASEAN. Lalu yang kedua itu kita ada diskusi, kita isi dengan talkshow dan webinar, di mana webinar dihadiri oleh narasumber yang diwakili dari praktisi, pelaku budaya, birokrat. Kita jadikan narasumber baik dari luar negeri dan dalam negeri. Kemudian yang ketiga ada ekskursi. Ekskursi ini kita menampilkan berbagai ragam beraneka ragam industri yang ada di Indonesia, misalnya kuliner, kemudian tempat-tempat wisata, tempat-tempat bersejarah yang ada di Indonesia kita angkat di bidang ekskursi ini lewat program Petro Piknik, dan ini dikemas dengan sangat luar biasa. Kita juga mengadakan lomba, berbagai macam lomba wayang, yaitu ada lomba sabet perang, wayang Porwo, Gaya Surakarta, Yogyakarta, dan golek Sunda. Kemudian untuk milenial, karena kita memang konsep kali ini adalah benar-benar mengikut sertakan generasi milenial untuk langsung beraktivitas di peringatan Hari Wayang Nasional kali ini dengan menggandeng mereka mendesain seluruh program itu hasil mereka yang bekerja. Teman-teman media mungkin kali ini terasa berbeda dari warna, desain, apapun itu hasil mereka dari adik-adik generasi muda. Nah, untuk sisi ini kita mengadakan lomba animasi film wayang, kemudian lomba goro-goro, wayang orang, dan semuanya itu anak-anak generasi muda yang kita libatkan. Saja yang paling fenomenal adalah pencapaian Senawangi pada saat mendapatkan sertifikasi dari UNESCO sebagai kita pada tanggal 7 November 2007
kita mendapatkan akreditasi dari UNESCO. Itu pencapaian. Lalu pencapaian lain sangat banyak, misalnya kita pada tahun 2000 mengangkat 72 ASN wayang orang yang sebenarnya adalah dialokasikan untuk sebagai pamong budaya. Nah, seperti yang teman-teman tadi lihat bahwa mereka masih eksis dan merekalah pijakan tokoh-tokoh kalau mau belajar wayang orang kepada mereka. Kemudian festival-festival banyak kita adakan Senawang. Kemudian penerbitan buku baik berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris itu kita juga terbitkan. Lalu kemudian ada lagi lomba-lomba yang seperti Festival Wayang ASEAN yang pernah kita lakukan 2016 di Mojokerto, itu menggabungkan wayang kulit dan seluruh wayang orang atau wayang yang ada di se-ASEAN kita gelar menjadi satu pertunjukan. Seperti itu kira-kira. Itu sebagian, tentu masih banyak termasuk mendapatkan legalisasi kepres dari Presiden untuk peringatan Hari Wayang Nasional Indonesia ini adalah salah satunya Senawangi yang mempromosikan. Untuk tahun depan, 1 tahun ini kita akan membuat sesuatu yang bersifat benar-benar medsos yang bisa dinikmati generasi milenial dan generasi Z. Tapi itu merupakan cita-cita kami yang akan kami kerjakan 1 tahun ke depan. Tadi kita sedikit ya, namanya baru sedikit berbicara, ada konsep-konsep seperti misalnya kita tokoh wayang Arjuna seperti yang kita tahu, Arjuna adalah seperti layaknya yang wayang klasik, misalnya berwajah ganteng dengan pakaian seperti itu. Tapi di mata generasi Z ternyata mereka sudah membuat animasi yang sesuatu yang luar biasa, bahwa wajah Arjuna ini bisa dibuat yang seperti film kartun. Nah, seperti film kartun, kemudian kostumnya dibuat seperti kostum hero yang ala-ala Hollywood. Kemudian ada juga yang sudah muncul itu misalnya tokoh Gatot Kaca, pakaian tetap Gatot Kaca tapi dibuat seperti Transformer. Nah, itu oke, kita acceptable terhadap, karena itu memang imajinasi anak-anak generasi milenial kita sebagai generasi yang tengah ini yang menjebatani supaya memang wayang itu bisa diterima oleh mereka dan menarik bagi mereka. Oke, kenapa kita mengonsep Rumah Wayang Dunia? Konsep ini kita cetuskan pada saat delegasi Senawangi yang merupakan salah satu NGO UNESCO bersidang di Bogota, Kolombia tahun 2019. Pada saat itu kita meluncurkan atau menginisiasi untuk membuat sebuah forum wayang di mana Indonesia akan menjadi pusat atau sumber dari peradaban wayang di seluruh dunia. Makanya kita gelar wayang yang ada di seluruh Indonesia, kita gali wayang Indonesia, wayang ASEAN, sehingga seluruh Indonesia kalau mau tahu wayang, kalau mau mencari sumber wayang, kalau mau mencari apapun terkait tentang wayang bisa datang ke Indonesia, sehingga Indonesia menjadi sebuah laboratorium wayang dunia.